Apapun Anda mungkin boleh pikun rohani, satu ini jangan sekali-kali kau berani, bahasa Surabayanya lali. Jangan pernah berani lupa. Ada hikmat-hikmat yang kita bisa petik hari ini untuk masa susah. Ya, inilah pewahyuan Allah di masa susah. Beberapa di antara kita. Siapa sih gak pernah susah? Setiap kita pasti pernah. Saya juga. Cuman tergantung cara pandang kita. Waktu kita susah, kita merasa sebagai korban. Atau kita tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Dalam susah pun kita bisa berguna loh. Saya selalu menempatkan diri di posisi itu dalam kehidupan saya. Apapun yang saya alami, biar saya selalu menjadi alat di tangannya. Saya percaya kalau kita punya that kind of outlook, seperti itu cara pandangnya, I think akan berubah nanti outcome-nya. Hasil akhirnya akan berubah. Saya dorong Anda untuk punya hikmat. Mari kita sama-sama belajar hari ini di Mazmur 9 ayat 10-17. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan, saya bacakan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorai di pintu gerbang putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon, Selah. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan, hikmat di masa susah. Saya ingin Anda untuk belajar sesuatu kalau memang kita sedang berada dalam sebuah pergumulan. Kita lihat dulu ayat 10, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tentunya ada ayat-ayat sebelumnya, totalnya 9. Kita tidak bacakan. Tapi kata demikianlah itu konklusinya. Konklusi saya tentang Tuhan itu gini, Tuhan itu adalah tempat perlindungan di waktu kesesakan, penolong dalam kesusahan sangat teruji. Kalau yang lainnya belum terbukti. Sungguh, kenapa taruh harap pada manusia? Karena hanya Tuhan yang sudah membuktikan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Saya kalau percaya sama Tuhan itu seperti anak kecil. Saya percaya titik. Kalau Tuhan pernah berfirman, He will take care of me. Dia akan jaga saya. Saya percaya. Saya nggak bawa Tuhan dalam stres saya. Saya bawa stres saya ke Tuhan. Saya nggak bawa Tuhan sebagai stres saya. Tuhan kok dibuat jadi stres kita? Nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Percaya itu asal percaya saja. Biji sesawi itu kecil tapi utuh dan dia lingkar. Jangan ada cuilannya. Kalau beriman itu jangan cacat celah. Iman itu nggak harus besar. Iman itu percaya titik bukan koma. Saya kalau sama Tuhan itu gitu, demikianlah. Udah konklusi. He will take care of me. Masa depanku di tangannya. Semua yang berharga bagi saya, khususnya manusia. Oh, Tuhan pasti akan menjaganya sampai pada hari kedatangannya. Kalau sama Tuhan itu gitu percayanya. Demikianlah. Karena dia tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Penolong dalam waktu susah. Sangat terbukti. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Harus kenal dong sama Tuhan. Jangan asal percaya. Nah, saya tahu dalam bahasa Inggrisnya begini. Kalimat ini coba saya jelaskan dulu ya. Ini dalam salah satu versi agak kuno sih. For I know whom I have believed and I am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. Ini ayat. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia sanggup menjaga segala sesuatu yang kupercayakan kepadanya hingga hari itu ketika aku kembali kepadanya. Orang yang mengenal namamu percaya padamu. Percaya kita harus berdasarkan pengenalan. Kenali Tuhan. Jangan percaya kita itu karena ikut-ikutan. Makanya itu setiap orang harus menggali firman.
Setiap orang harus mencari Tuhan secara pribadi, secara individu, meskipun kita bisa saat teduh bersama seperti ini, atau di dalam gereja. Dan kalau kita mengenal Dia, sifat Tuhan yang pertama, yang tidak boleh kita lupakan dalam segala perkara, apapun Anda mungkin boleh pikun rohani, satu ini, jangan sekali-kali kau berani, bahasa Surabayanya, lali. Jangan pernah berani lupa. He is faithful. Dia setia. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Ini kalau dilanjutkan lagi di perikop lain Alkitab tertulis begini. Bahkan anak cucunya pun tidak akan minta-minta roti. Tidak pernah kulihat sekalipun orang benar ditinggalkan. Bahkan sampai masa tuanya pun putih rambutnya alias ubanan. Tuhan justru akan menggendongnya dan dia akan berbuah-buah dan menceritakan perbuatan Tuhan kepada generasi-generasi selanjutnya. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. God is faithful. Satu hal itu harus dipegang dalam kehidupan kita. Jika ada di antara Anda yang berduka, ingatlah bahwa Dia setia. Kadang-kadang kita nggak merasa. Jangan bergantung, berkanjang pada pengalaman. Anda juga harus punya pengetahuan yang berdasarkan pengenalan. Bahwa Allah setia, Anda rasa atau tidak hari ini. Apakah hari ini ada tandanya atau tidak ada tanda apa-apa. Apapun opini manusia, apapun pengalaman Anda, yang ini tidak bisa berubah sepanjang zaman. God is faithful. Allah itu setia. Dan bahkan di ayat lain di Mazmur dituliskan bahwa kesetiaannya itu melampaui langit. Lebih tinggi dari the sky, daripada angkasa di atas sana. Satu hal yang tidak bisa batal, yaitu kesetiaan Allah kita. Kalau Anda tahu Dia setia, lalu khawatir apa? Lalu takut apa? Kita boleh gelisah, tapi tidak perlu dibawa depresi. Boleh kita gelisah, tapi dilarang putus asa. Bahkan gelisah pun Yesus berkata, jangan kamu gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Kita lihat itu. Berarti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita apapun musim kehidupan kita. Justru di masa susah, malah menjadi-jadi Tuhan sertai. Tuhan gak pernah tinggalkan anak-anaknya di masa kesusahan mereka. Gak mungkin lah ya. Tuhan yang setia itu waktu kita paling butuh lalu Dia angkat tangan. Gak mungkin. Sekalipun kalau nampaknya Dia belum turun tangan atas permasalahan kita, bukan berarti Dia angkat tangan. Dia belum turun tangan, bukan berarti Dia angkat tangan. Dia belum turun tangan, mungkin waktunya belum tiba. Mungkin cara Tuhan berbeda. Mungkin ada maksud tertentu, maksud ilahi yang kita belum tahu. Tapi jangan sekali-kali kau dan aku percaya bahwa Dia berubah setia. Itu setan yang beritahukan. Tengking itu bukan suara Tuhan.